Pemirsa, Sultan Rifat Al-Fatih 8 bulan berjuang untuk pulih setelah nyaris kehilangan nyawa akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. 8 kali menjalani operasi, keajaiban datang perlahan dan pelan. Sultan sudah bisa berbicara. Eksklusif Aiman Wicaksono menjenguk dan mewawancarai Sultan Rifat Al-Fatih. Saya berada di Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Disinilah beberapa pekan terakhir Sultan Rifat Al-Fatih dirawat. Ia merupakan korban dari kabel yang menjuntai lalu kemudian menyabet lehernya barat ketapel. Sejauh ini ada 2 versi pemirsa terkait dengan kejadian yang membuat Sultan Rifat Al-Fatih dirawat hingga beberapa bulan terakhir dari berbagai rumah sakit hingga terakhir beberapa pekan belakangan ini di Rumah Sakit Polri untuk kemudian dilakukan pemulihan. Apakah bisa kembali seperti sedia kala atau tidak? Tidak ada yang tahu. Tapi ada 2 versi saya ingin tunjukkan pada Anda. Versi pertama adalah dari versi pemilik kabel fiber optik, yakni Bali Tower. Saya akan tunjukkan pada Anda gambar animasinya. Dari pemilik kabel fiber optik Bali Tower mengklaim bahwa kabel ini menjuntai karena ada truk yang tinggi yang kemudian mengenai kabel lalu kemudian kabel itu menjadi turun atau istilahnya menjuntai ke bawah. Lalu kemudian terkena mobil SUV, tertarik ke depan, mengayun hingga mengenai leher layaknya ketapel yang kemudian jatuh korban Sultan Rifat Al-Fatih. Namun animasi ini disangsikan oleh keluarga korban karena yang pertama dibuat tidak berdasarkan CCTV. Padahal ada CCTV di tempat kejadian perkara, namun dikatakan rusak alias tidak terekam. Yang kedua, ada kabel menjuntai yang lebih rendah di jalur sebelumnya, di belakangnya. Namun kenapa tidak terkena truk itu? Itu menjadi pertanyaan. Jadi mana yang benar? Tentu ini belum ada kesimpulan. Sampai nanti ketika nanti proses hukum maka pengadilan akan memutuskan. Tapi yang jelas saya berada di sini untuk kemudian melihat bagaimana perkembangan dari Sultan Rifat Al-Fatih. Saya akan melihat secara eksklusif pemirsa bagaimana perawatannya, bagaimana kondisi ia berbicara, apa yang terjadi sesungguhnya, bagaimana dengan proses hukumnya. Ikut saya, The Prime Show with Aiman, eksklusif. Dan misalnya saya sudah sampai di ruang perawatannya. Saya melihat ada dokter yang merawat juga bersama dengan Karungkit di rumah sakit ini. Saya akan coba masuk ke dalamnya. Ini eksklusif pemirsa, ruang perawatan Sultan Rifat Al-Fatih. Ini Pak Karungkit dengan ibu dokter yang merawatnya. Masuk aja. Kita masuk saudara ke ruang perawatan Sultan Rifat Al-Fatih. Terima kasih. Ini Ibu Dr. Yosita Rahman, spesialis THT KL. KL itu apa? Kepala leher. Oh, kepala leher. Iya. Oh, ini lebih spesifik lagi ya. Sekarang kepala kita leher. bedah kepala leher, BKL. Bu Dr. Yosita, ini Bu Dr. Yosita adalah yang ketua tim yang menangani Mas Sultan ya. Mas Sultan apa kabar? Sehat selalu. Belum bisa keluar suara deh Bu ya, tapi sedang dilatih Sedang kita latih Pak. Sedang dilatih. Nanti saya ingin juga menyaksikan pemirsa eksklusif ya, bagaimana kemudian Rumah Sakit Polri ini melatih Sultan untuk berbicara. Karena sebelumnya sama sekali nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara. Nggak keluar sama sekali. Nggak keluar sama sekali. Karena sekali lagi tenggorokan dan kerongkongannya, saya mohon maaf, putus ya Bu. Ya. Jadi kan dia mengalami trauma leher. Trauma leher itu, di leher kita itu banyak organ penting. Ya. Paling penting tentu trachea, jalan napas. Ya. Itu tracheanya juga kepotong. Trachea itu tenggorokan. Jalan napas, jalan ya, napas. tenggorokan. Okay. Di belakang trachea itu ada esofagus, jalan makan. Kerongkongan. Kerongkongan. Jadi tenggorokan dan kerongkongannya. Iya, kena. Terus di sini ada nervus laryngeus recurrent yang mempersarafi pita suara. Oke. Dua-dua sarafnya putus. Jadi sebentar Bu, makannya dari mana? Gak bisa nelen. Ludah sendiri aja nggak bisa lewat. Oh, ludah sendiri nggak bisa Nggak lewat. bisa lewat. Jadi kalau ludah, mohon maaf ya, saliva atau ludah itu, kalau ditelan, dia Keluar. Masuk ke paru-paru. masuk ke paru-paru Iya. untuk nafas. Nafas dari lubang trachea ini, tracheostomy ini. Oh ini, oke. Tapi nggak apa-apa, saya dekat nggak apa-apa Bu ya? Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Tapi jangan di depan, nanti kena muncrat. Kalau batuk muncrat soalnya. Dari samping kiri samping kanan. Oh, oke. Nggak, saya mau mendengarkan nafasnya ini boleh? Nah, Boleh ya, dokter? pegang tangannya.
biar terasa di situ ada. Saya ingin merasakan, nggak? Ini tangan sudah bersih, sudah cuci tangan ya. Tentu kan khawatir infeksi juga ya Bu ya. Sudah cuci tangan. Saya ingin merasakan bagaimana kemudian nafasnya itu. Permisi ya Mas Sultan. Oh ya ini. Hidungnya nggak berfungsi lagi. Hidung nggak bernafas lagi, nggak ada udara ke hidung. Nggak ada, iya. Nah, boleh dipegang Hidung hidungnya tidak nggak ada. Jadi nafasnya dari terakhir. 20 cm ini terasa seperti hidung, seperti kita di hidung ya. Di sini. Jadi memang nafas dari leher. Betul. Dilubangi. Iya. Dan tuh saya mau tanya Bu, mohon maaf, itu permanen atau nanti bisa kembali ke hidup? Kayaknya itu bakal permanen. Bakal permanen? Iya. Tapi nanti kita akan upayakan tidak pakai alat lagi. Jadi pakai apa? Jadi Bu? hanya lubang bolong di sini. Ini persis seperti orang yang mungkin Kanker laring. Nah, kanker laring Kanker yang ada karena- di rokok-rokok. Iya. Jadi seumur hidup seperti itu. Kalau makanan, Mudah-mudahan bisa makan dari mulut. mudah-mudahan bisa makan dari mulut. Saat ini saya lihat refleks menelannya masih bagus. Jadi Cuman makanan kita, bisa kembali normal. kita upayakan. Hanya Mudah-mudahan bisa nafas yang tidak kembali normal. Iya. Tidak bisa, ya sejauh ini mungkin belum ada bayangan untuk bisa dikembalikan secara normal. Tidak mungkin untuk dikembalikan. Tidak Dengan mungkin, teknologi yang saat ini ada. Karena kelumpuhan pita suara itu dari nerve yang putus. sarafnya putus. Iya, kita untuk menyambung saraf itu saat ini di Indonesia belum bisa. Mungkin ada satu negara Perancis, tapi saya juga nggak yakin kalau kasus trauma. Biasanya kalau kasus kepotong operasi ya. Masih bisa. Karena kalau kasus trauma sendiri entah saraf yang sudah di mana kan kita nggak tahu ya. Dokter Yosi juga ingin melatih bagaimana Sultan ini berbicara. Sekarang kalau ngomong nggak akan keluar suara nih ya? Seharusnya bisa, cuman karena di sini masih besar lubangnya, jadi agak bocor, jadi agak sulit dengan alat ya. Sultan boleh kalau saya minta bicara nggak Pakai apa-apa ganti yang merah. Lepas saja. Dan pemirsa sekarang sedang dilakukan proses untuk melatih berbicara pemirsa. Nah, buang dulu dah. Kita ngomong ya. Pikir mau ngomong apa? Siap? Tarik nafas panjang. Yuk, kita ngomong. Tawa dulu. Ini nggak bisa bicara ini ya? Nggak bisa bicara. Yuk, coba coba. Oh ini nggak. Yuk, Bisa bicara. ngomong apa? Selamat pagi Indonesia, gitu atau? Pagi semuanya. Nama saya Sultan, gitu dong. Nama saya Sultan. Nama saya Sultan. Umur 21 tahun. Kuliah semester. Semester 7. Sultan mau lanjut kuliah lagi nggak? Ya, lanjut. Harus kuliah lagi. Harus Sultan punya semangat yang tinggi. Sultan nggak boleh nyerah. Tidak akan nyerah. Sultan cita-cita mau jadi apa nanti? banyak bingung. Sebelumnya punya cita-cita apa? Mau jadi diplomat. Diplomat. Tapi sempat kepikir nggak mungkin sekarang jadi diplomat lagi. Nggak apa-apa. Tapi Sultan yakin Sultan masih pasti bisa jadi diplomat. Jangan menyerah, kejar jadi diplomat. Luar biasa. Luar biasa semangatnya Mirza, luar biasa. Jadi sebelumnya mau jadi diplomat, tapi karena seperti ini rupanya agak tidak percaya diri. Tapi kita harus bangkitkan ya, Sultan harus tetap semangat. Kuliah di jurusan HI ya? Ilmu pemerintahan. Di Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Mirza. Kita pasang lagi ya. Ini akan Tadi dipasang kandungnya lagi. mana? Ini kenapa dipasang dokter? Karena takut Biar infeksi. salivanya nggak masuk ke paru-paru. Oke. Karena masih belum normal Iya. kerongkongannya sehingga saliva takut masuk ke paru-paru. Iya, nanti Jadi ini infeksi lagi. sementara belum normal Iya. dipasang lagi. Kita pasang lagi. Gak ada yang tahu ke depan seperti apa. Sultan sini sebentar. Gak ada. Dan Ya sampai tadi pun dokter bilang itu permanen, saya masih walaupun udah sempat ada bayangan tapi tetap kayak masih belum terima gitu, kayak masih aduh kenapa maksudnya
kayak belum terima lah kalau untuk ini permanen gitu kan. Masih berharap dia sembuh total. Itu aja sih. Nggak ada lain selain doa ibu untuk Sultan untuk kembali normal apapun itu yang terjadi. Ya, insya Allah doa kita nggak pernah putus. Kita selalu minta sama Allah. Ya selain pasrah ya. Jadi ibu yakin semua ini bisa dijalani Sultan akan jadi diplomat. Insya Allah. Tapi ngeliat saya lihat perjuangan dia awal-awal sampai sekarang, saya yakin dia bisa. Dia sudah melewati masa-masa paling beratnya. Dia sudah, ya itu 5 bulan pertama dia kritis itu sangat berat buat dia, menahan rasa sakit, trauma, dan ya. Yang paling berat memang masalah psikologis. Sangat Apa yang ibu sampaikan ke Sultan? Tetap jadi Sultan, Bunda. Tetap semangat. Karena kalau dengan dia semangat, kami tambah semangat, tambah kuat. Ya, Nak? Terima kasih. Terima kasih, Bu.